Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Bu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ada? Ada Bu. Baik, untuk ketua kelasnya tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk ketua kelasnya terima kasih sudah memimpin doa. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Risma Rahmawati. Saya Bu. Fidelika Briliana. Saya Bu. Sofi Iqbal. Hadir Bu. Sulaiman Zudi. Saya Bu. Alhamdulillah kalau hari ini hadir semua. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apa masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu? Apa arti pemasaran itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya Bu Tia, silakan dijawab. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Iya, betul. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Baik, pertemuan kita hari ini membahas analisis pasar. Ada yang tahu tidak analisis pasar itu apa? Tidak ya? Baik, jadi analisis pasar itu merupakan suatu penganalisisan untuk mempelajari masalah pasar. Nah, analisis pasar itu menyangkut apa aja sih Bu? Baik. Jadi analisis pasar itu menyangkut lokasi pasar, karakteristik pasar, luasnya pasar, dan struktur pasar. Selanjutnya, ada tujuan-tujuan analisis pasar. Yang pertama, mengenal lingkungan pasar. Yang pastinya dengan kita menganalisis pasar, kita harus mengenal lingkungan pasar. Misalnya, kondisi masyarakat sekitar pasar, pemasok bahan baku, pesaing, pelanggan, lokasi pasar, dan lain-lain. Yang kedua, mengenal struktur pasar. Nah, kita harus tahu pasar tersebut menggunakan strukturnya seperti apa. Apakah menggunakan pasar persaingan sempurna, apakah menggunakan pasar persaingan tidak sempurna. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, Fidelika ingin bertanya apa? Saya ingin bertanya, Bu, apa bedanya pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna itu seperti apa ya, Bu? Baik, jadi perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna itu, kalau pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak penjual dan pembeli. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu memiliki sedikit penjual namun banyak pembelinya. Contohnya seperti pasar monopoli. Seperti itu. Sudah paham, Fidelika? Paham, Bu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, Ibu lanjut. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar. Nah, karakteristik pasarnya itu seperti contohnya struktur pasar tadi. Nah, apabila pasar tersebut menggunakan pasar persaingan sempurna, maka karakteristik pasar tersebut itu banyak pembeli dan banyak penjualnya. Nah, lalu yang keempat, perusahaan dapat menentukan keputusan yang tepat. Yang kelima, menghadapi para pesaing. Nah, melalui analisis pasar,
Perusahaan menjadi tahu dan mendapatkan informasi kelebihan dan kelemahan para pesaing. Lalu yang keenam, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Nah, melalui analisis pasar, perusahaan menjadi bisa menentukan strategi yang tepat oleh perusahaan tersebut yang ingin digunakan di sini seperti apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup analisis pasar. Ruang lingkup analisis pasar itu terbagi menjadi 8 permasalahan pasar. Nah, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang dipasarkan. Yang kedua, tujuan analisis pasar. Yang ketiga, letak pasar, sifat dan karakteristik pasar. Yang keempat, organisasi pembelian. Yang kelima, kegiatan pembelian. Yang keenam, perkembangan pembelian. Yang ketujuh, persaingan perusahaan, dan 8 pola pembelian. Yang pertama, barang dan jasa yang dipasarkan. Nah, jadi perusahaan di sini menganalisis jenis dan sifat barang, kuantitas dan kualitas barang, warna dan ukuran barang, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tujuan analisis pasar. Tujuan utama analisis pasar yaitu untuk mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, yang ketiga, letak pasar, sifat, dan karakteristik pasar. Mengapa perusahaan sangat penting mengetahui letak pasar, sifat, dan karakteristik pasar? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Risma. Jadi, untuk memudahkan sasaran. Benar sekali. Jadi, perusahaan perlu atau sangat penting mengetahui letak pasar, sifat, dan karakteristik pasar itu untuk memudahkan perusahaan menentukan sasaran. Lalu yang keempat ya. Yang keempat, organisasi pembelian. Di sini organisasi pembelian itu perusahaan harus mengetahui siapa yang membeli barang, siapa yang menggunakan barang, siapa yang paling berpengaruh di dalam pembelian barang, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, yang kelima, kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian itu meliputi dari siapa yang melakukan pembelian barang, di mana pembelian barang dilakukan, berapa harganya barang, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, perkembangan pembelian. Perkembangan pembelian di sini, perusahaan harus mengetahui bagaimana perkembangan harga barang. Kan tidak mungkin saingan perusahaan menjual produknya lebih murah, sedangkan perusahaan kita menjualnya lebih mahal. Otomatis kan kita harus tahu perkembangan harga, perkembangan persediaannya, lalu keadaan perusahaan bersaingnya. Lalu yang ketujuh, saingan perusahaan. Nah, di sini perusahaan harus mengetahui bagaimana persaingan di pasar tersebut, apakah persaingannya itu sehat atau tidak sehat. Nah, persaingan tidak sehat itu seperti apa sih, Bu? Nah, persaingan tidak sehat itu seperti melakukan curang, seperti itu. Lalu yang ke-8 ada pola pembelian. Nah, jadi perusahaan harus mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang diinginkan konsumen. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Baik. Siapkan alat tulis kalian. Ibu akan mengasih soal dari Ibu Dikta ya. Nomor 1. Tuliskan pengertian analisis pasar. Nomor 2. Tulislah 6 tujuan analisis pasar. Yang ketiga, sebutkan 8 permasalahan ruang lingkup analisis pasar. Yang keempat, bagaimana cara perusahaan dalam menghadapi pesaing bisnisnya. Sebutkan dan jelaskan maksimal 5. Yang terakhir ya, nomor 5, jelaskan pentingnya perusahaan melakukan analisis pasar.
Baik, sudah semua. Jadi kesimpulan hari ini adalah analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar, seperti lokasi pasar, luasnya pasar, struktur pasar, dan karakteristik pasar. Yang kedua, tujuan utama menganalisis pasar adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Lalu yang terakhir, ruang lingkup suatu pasar. Ruang lingkup analisis pasar terdiri atas 8 permasalahan, yaitu barang dan jasa yang dipasarkan, tujuan analisis pasar, letak pasar, sifat dan karakteristik pasar, organisasi pembelian, kegiatan pembelian, perkembangan pembelian, saingan perusahaan, dan pola pembelian. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.